selamat pagi adik-adik semuanya, sehat? Oke. Nah, sebelum memulai pelajaran, kakak mau nanya dulu nih sama adik-adik semuanya. Siapa yang pernah membaca buku apa membuat kalimat di dalam sebuah paragraf susah untuk diartikan? Maksudnya nih, kalau sudah kita baca sekali atau dua kali nggak paham, jadi kita harus berulang-ulang. Misal baca lagi, apa sih artinya dari cerita ini? Aduh, nggak paham tuh bahasanya gimana sih? Pernah tidak? Contohnya gimana? Contoh, misal nih, saya dulu pernah sekilas membahas tentang contoh kalimat yang tidak efektif. Yang kemarin itu adalah anak-anak. Ini contohnya ya, anak-anak tidak suka bermain di taman kanak-kanak karena banyak anak-anak. Nah, kalau kalimat seperti ini kira-kira efektif atau tidak? Tidak, ya kan? Atau kurang efektif karena dia pengulangan kata, ya kan? Nah, kalau seperti ini dapat tidak kita temukan inti dari suatu paragrafnya? Tidak, karena apa? Karena anak-anak ini berulang-ulang, ya kan? Seharusnya tidak perlu, ya. Anak-anak ini oke, kita tetapkan. Kemudian taman kanak-kanak ini kan seharusnya ada alamat, benar? Nah, kalau ada alamat, cantumkan saja alamatnya. Tidak perlu lagi taman kanak-kanak, oke? Kemudian karena banyak anak-anak, biasanya kalau karena banyak anak-anak ini tidak hanya di taman itu tentang anak-anak, ya, tidak hanya yang berkunjung itu anak-anak. Karena kalau di taman, ya, kalau hanya anak-anak saja yang pergi, berbahaya atau tidak? Ya. Berbahaya kalau misalnya anak seumuran 5 tahun, 6 tahun pergi sendiri, nyebrang sendiri, kena curi pun mereka tidak akan tahu. Nah, itulah mengapa kita harus menggunakan atau membuat kalimat paragraf itu harus efektif. Kalau efektif, maka kita mudah menemukan ide. Iya. Nah, pelajaran kita pada hari ini adalah mengenai tentang ide. Iya. Jadi ide pokok itu apa? Gagasan atau ide yang mengembangkan di dalam suatu paragraf. Oke. Jadi kalau misalnya contohnya seperti ini, maka kalau kita bentukkan atau buat dalam suatu paragraf, maka dia menjadi sebuah cerita. Ya, kalau misalnya efektif, maka kita dapat menemukan inti dari ide pokok, ya. Nah, biasanya kalau misalnya kalian baca buku, ya, baik itu pelajaran, cerpen, novel, setiap paragraf itu mempunyai ciri-ciri ide pokok. Sama kalau misalnya ada orang hilang, ya kan? Ada orang hilang, pasti itu di media sosial orang-orang selalu dicari, ya, orang hilang dengan ciri-ciri. Contoh, ada yang bisa kasih contoh? Contohnya apa? Contoh ciri-ciri orang kehilangan ini seperti apa? Contoh misalnya, ya, ya, kulitnya putih mungkin, tinggi badannya berapa, lalu jenis kelaminnya, usianya, ya mungkin ya. Kalau misalnya dia anak sekolah, berarti sekolahnya di mana, seperti itu. Nah, kemudian mencantumkan nomor HP. Sama juga di ide pokok, ya, yang mempunyai ciri-ciri. Iya. Kalau biasanya punya ciri-ciri ide pokok, berarti dia yang pertama harus mengandung inti permasalahan, ya. Jadi kalau misalnya sudah ada inti dari suatu paragraf ini, maka kita dapat menemukan ide pokoknya lebih gampang, ya kan? Nah, seperti itulah kita tahu, oh ternyata inilah ciri-ciri ide pokok.
bersifat umum ini kita harus mengetahui, ya kan, di awal paragraf atau di awal pembukaan biasanya ada kata-kata umum, ya. Biasanya kalau misalnya kalian ada tugas presentasi di depan, ya kan, sebelum kalian menyampaikan materi pasti secara umumnya kalian berkenalan dulu, ya kan. Nah, kemudian tema apa yang kalian akan sampaikan pada hari ini, seperti itu. Sama juga dengan ciri-ciri ide. Kemudian itu dia memiliki kalimat yang jelas atau kalimat pendukung. Kalimat pendukung ini sama juga dengan kalimat penjelas. Contoh, ya, kalau ini saya ubah jadi kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, kalimat 4. Nah, berarti kalau kalimat 1 ini menjelaskan, lanjut ke kalimat kedua. Oke, kalau sudah seperti ini berarti dia jatuhnya kalimat iya. Kenapa dibilang kalimat penjelas? Karena dia menyambungkan, ya, menyambungkan dari kalimat 1 ke kalimat 2. Sama juga dengan paragraf, ya kan? Biasa kalau kita baca cerpen nih di awal mungkin hiduplah seekor harimau dan kancil di dalam hutan, ya, di sebuah danau mereka saling makan siang di sana. Contoh, misal itu paragraf 1-nya. Kemudian lari lagi ke paragraf 2, berarti dia menjelaskan dari paragraf 1 atau melanjutkan dari paragraf 1 ke paragraf 2. Nah, seperti itulah memiliki kalimat pendukung atau kalimat jadi menjelaskan, seperti itu. Jadi kalau sudah menjelaskan berarti kita paham ini. Oh, gitu ternyata. Kalau ini kan jelas ceritanya. Tapi kalau misalnya tidak jelas, maka tidak bisa kita temukan ide pokok. Jadi seperti itu ya cara-cara menemukan ide pokok. Oke, tepatnya ciri-cirinya. Oke, kalau sudah kita menemukan pendukung yang jelas, maka ada kalimat di dalam paragraf harus jelas. Kalau misalnya dia pendukung mempunyai kalimat pendukung, ya, kemudian di selanjutnya harus jelas, ya, karena kalau tidak maka kita tidak akan mendapatkan kalimat pendukung, ya, atau kalimat penjelas. Sedangkan kalimat-kalimat yang dibuat di dalam sebuah paragraf tidak jelas. Kalau tidak jelas, maka kalimat di dalam paragraf tersebut harus kita ubah menjadi kalimat yang efektif. Itulah mengapa dia harus kita buat dengan kalimat-kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi kalau sudah sesuai, maka enak kita mencari ciri-ciri ide pokok. Oke, sekilas sampai keempat ini paham? Mantap, paham ya? Oke, lanjut yang kelima. Ya, yang kelima memiliki satu ide pokok. Nah, kalau misalnya di dunia nyata, ya, ada perselingkuhan, itu berarti bukan kemanusiaan, ya, maksudnya tidak ada di manusia itu lebih dari satu. Sama juga dengan ciri-ciri ide pokok. Ya, kalau lebih dari satu berarti dia kalau di kehidupan manusia selingkuh namanya, ya. Jadi kalau di ide pokok tidak boleh. Satu paragraf itu harus ada satu ide, tidak boleh lebih dari satu ide pokok. Jadi harus ada satu ide pokok. Bagaimana cara menentukannya? Nah, kalau sudah seperti ini, kita harus tahu paragraf-paragrafnya. Nah, oke. Sekilas tentang ciri-ciri ide pokok dari kelima ini ada pertanyaan? Oke, berarti sudah cukup jelas ya. Nah, itulah mengapa di dalam ide pokok itu biasa kita sulit menemukan ide pokok. Tapi ada caranya. Bagaimana caranya? Kak, bisa Kak? Bisa nggak kalau misalnya ide pokok itu di akhir paragraf? Boleh tidak? Boleh-boleh saja. Sah-sah saja kalau inti permasalahannya pas, ya kan? Nah, kalau misalnya inti permasalahannya di akhir, maka boleh.
kita mengetahui kalau di dalam paragraf tersebut ada ide pokok, kita harus tahu jenis-jenis paragraf, ya kan? Karena kalau misalnya kita sudah di sini, berarti kita kan sudah membaca nih. Oh, ternyata ciri-cirinya ada nih. Ini nih ide pokok nih. Berarti kita harus mengenal jenis-jenis paragraf. Oke? Paragraf misalnya di awal paragraf. Biasa kalau misalnya kita bingung, itu biasa ada yang namanya paragraf deduktif. Biasa kalau deduktif ini letaknya di mana? Di awal. Di awal ya. Kalau di awal berarti letaknya di awal paragraf atau kalimat. Nah, ini anggaplah kita 4. Berarti kalau di awal dia berarti letaknya di awal ya. Nah, itu dia termasuk paragraf deduktif atau di awal kalimat. Kemudian kedua ada kalau induktif berarti dia di akhir. Kalau di akhir contohnya seperti ini gimana? Karena banyak anak-anak. Iya, boleh di akhir. Berarti ini di awal, kemudian ini di akhir. Oke. Kemudian setelah itu, setelah ada induktif, ada campuran. Nah, Pak, ini campuran bagaimana? Ya bebas, tergantung bagaimana persoalan yang diminta. Berarti kalau misalnya dia campuran, berarti dia maunya di awal, di tengah, ataupun nah seperti itulah menentukan ide pokok sekilas tentang campuran. Berarti Kak, kalau yang campuran tuh lebih dari satu kalimat? Tetap satu. Jadi tidak boleh lebih kalimat ya. Oke, pertanyaan yang bagus. Berarti kalau kamu punya pikiran campuran itu lebih dari satu, itu belum tentu, tidak ada di bahasa Indonesia menentukan ide pokok itu lebih dari satu. Oke, kalau campuran berarti penulis bebas mau memberikan di mana letaknya. Tinggal ketelitian kamu saja lagi, ya. Biasa kalau campuran mungkin di awal kalimat sini tidak ada, tapi di bagian sininya ada. Itu boleh. Itu satu kalimat. Campuran, Jadi itu walaupun di awalnya nggak ada, tapi di akhirnya ada, itu tetap satu kalimat gitu kan? Gimana? Kan di satu kalimat di awalnya nggak ada, tapi di akhirnya ada, itu termasuk campuran. Oh iya, termasuk campuran. Kenapa dibilang seperti itu? Ya karena kalau misalnya dia kalimat ya di awal dia sampai titik, ya kan? Itu sudah pasti menjelaskan kalimat awal kalimat atau deduktif. Nah, kalau campuran ini dia benar-benar kalau nggak di awal, di tengah ataupun di akhir. Seperti itu. Kalau untuk yang benar-benar fix sudah terumuskan, berarti dia dari awal sampai titik. Mau dia letak di sini, selagi dia masih di titik belum paragraf 2, itu kalimat utama. Oke. Jadi itulah cara menentukan ide pokok. Nah, kalau itu campuran, kemudian ada kalau inhalatif ini letaknya di mana? Di tengah. Kalau misalnya paragrafnya seperti ini, maka dia terletak di tengah. Mungkin di sini ya. Harusnya nanti saya ada kasih contoh paragraf ya, atau kalimat paragraf yang mungkin bisa kalian baca. Nah, biasanya kalau kalimat ineratif atau paragraf ineratif memang terletak di tengah. Oke. Kalau sudah terletak di tengah, maka dia disebut dengan kalimat atau paragraf ineratif. Jadi dari paragraf ineratif ada deduktif, induktif, campuran, dan ineratif. Terakhir deskriptif atau naratif. Nah, dia tidak boleh, dia mirip-mirip dengan campuran, tapi tetap
ketiga sudah. Oke, berarti kalau yang ini kan campuran ini. Saya bingung Kak. Bingung saya nih bagaimana cara kita menemukan deskriptif atau naratif sementara paragrafnya juga tidak ada. Oke, coba saya contohkan. Misalnya Meita kan? Oke, saya hapus dulu. Meita anak yang rajin, ya. Nah, perhatikan. Oke. Saking rajinnya dia dikasih uang jajan lebih. Oke, ya. Meita anak yang rajin. Oke, titik. Berarti ini kalimat 1. Saking rajinnya dia dikasih uang jajan lebih. Ini kalimat kedua. Oke. Kemudian yang ketiga apa kira-kira? Dengan kerajinannya dia memperoleh juara kelas di sekolahnya. Nah, kalau seperti ini berarti kita harus menentukan deskriptif atau naratif yang terletak di awal, di tengah, ataupun di bagaimana cara menemukannya? Dari awal memang, tapi tetap saja dari ketiga ini artinya Oke, kalimat mana yang sampai berulang atau lebih dari 1 ataupun 2? Kalau paragrafnya seperti ini. Meita anak yang rajin, saking rajinnya dia dikasih uang jajan lebih. Dengan kerajinannya dia memperoleh juara kelas di sekolahnya. Gimana? Kalimat 1 dan 2. Oke, sekarang kita perhatikan kalimatnya. Meita anak yang rajin. Di sini rajin benar? Oke, kalau misalnya benar kita lingkar dulu. Kira-kira mana lagi ada kalimat rajin tidak di dalam paragraf ini? Oke, Meita anak yang rajin, saking rajinnya. Oke, jadi ada pengulangan. Saking rajinnya. Oke, sudah 2 nih, kalimat 1, kalimat 2 dibilang awal, tengah, dan oke, yang akhirnya. Ya, dengan kerajinannya. Oke, nah ini kita bisa temukan. Ya, jadi walaupun seperti ini, tetap saja artinya 1, ya kan? Berarti pada intinya si Meita ini anak yang itu ide pokoknya. Seperti itu, paham? Mantap kan? Nah, jadi seperti itu kalau kita menentukan deskriptif atau naratif, ya. Jadi kalau misalnya ada kalimat seperti ini, maka dia adalah paragraf deskriptif atau naratif. Jadi bisa menentukan ya. Nah, seperti inilah contoh kalau misalnya teksnya pendek, ya. Kalau misalnya panjang, ada cerita seperti sepanjang hidup kalian, itu paling susah ya. Biasanya harus teliti. Ini yang dasar saya kasih contoh. Kalau sudah seperti ini, berarti kita harus bisa mencari nama-nama paragraf-paragraf atau menentukan soal yang diminta atau ditulis dalam persoalan tersebut. Oke, sampai sini paham? Udah berapa menit deh? 20. Paham nggak? Paham ya? Nah, biasanya kalau ide pokok seperti ini, kalau kalian bingung, intinya di persoalan kalian harus baca dulu soalnya. Karena apa? Karena kalau misalnya kalian baca teksnya dulu, kalian pasti bakal 2-3 kali mengulang membaca. Karena kalian tidak tahu
langsung. Nah, itulah kelemahan di kita kadang-kadang kalau mau cepat kita langsung baca teksnya. Oh iya, kayak gitu ya. Iya. Saya bisa gitu sih. Nah, biasanya kalaupun kita malas nih, Baca soal dulu deh. baca soal dulu ya. Usahakan baca soal dulu. Misalnya, tentukan ide pokok dari teks di atas. Kita pasti mencari baca dulu nih, ya. Kalau seperti itu kita harus tahu dulu ciri-ciri sama jenis-jenis paragraf biar mudah. Oke? Nah, paham sampai sini? Paham. Kalau paham, berarti kalian sudah bisa menentukan jenis-jenis paragraf, kemudian sudah bisa mencari ciri-ciri ide pokok di dalam suatu paragraf. Oke, sudah ditulis? Sudah? Kalau sudah, boleh difoto ataupun ditulis. Tidak apa-apa, kita lanjut yang ini. Aman kan? Nah, kalau misalnya ini naratif berarti di tengah ya bagiannya seperti itu. Oke? Nah, kalau sudah kita tahu ide pokok, sudah tahu jenis-jenis paragraf, biasanya ada lagi namanya pembagian yang namanya serapan. Pernah dengar tidak? Serapan nasi. Serapan nasi goreng, pernah dengar? Nah, Tapi ya kalau misalnya kalimat seperti itu kan berarti kita sudah sering mendengar. Cuman kalau di bahasa Indonesia sudah pernah mendengar? belum. Nah, biasanya kalau misalnya ide pokok ini itu terdapat kata serapan. Kata serapan itu apa, adik-adik? Kata yang dari Apa, Pasha? kata yang dari kata lain. Kata yang diambil? Kata lain. Kata lain? Dari yang lain gitu. Dari yang lain seperti apa contoh? Benar ya yang kata Pasha ya, hanya saja kurang tepat. Oke, jadi kira-kira apa yang tepatnya? Kalau misalnya ide pokok itu punya nama-nama paragraf, ya, kemudian ciri-ciri ide pokok, lalu dia juga mempunyai kata teknis. Oke, biasanya di dalam paragraf itu ada kalimat-kalimat atau bahasa yang tidak kita pahami. Nah, kalau seperti itu dinamakan dengan kata. Oke, pembahasan kita mengenai yang kedua itu adalah kata teknis. Kata teknis. Kata teknis itu biasanya kata teknis ini adalah kata yang tidak mudah dipahami orang-orang tertentu, ya. Nah, biasanya kalau seperti ini artinya adalah orang-orang tidak Jadi kalau misalnya kata-kata yang tidak mudah dipahami atau hanya di bidang-bidang tertentu, oke, saya tambahin di bidang. Nah, di bidang-bidang tertentu. Oke, jadi kata teknis itu adalah hanya diketahui atau kata atau kalimatnya di bidang-bidang tertentu. Contohnya yang gimana sih Kak? Bikin pusing aja. Oke. Kalau anestesi gitu. Anestesi. Oke, tunggu dulu ya. Nah, jadi kalau kata teknis ini adalah kata yang kita mengambil dari bahasa daerah, ya, bahasa lain gitu. Misal yang
di dunia pendidikan. Contoh dunia pendidikan. Contoh kalau di dunia pendidikan apa? Dunia pendidikan. Ini biasa dunia pendidikan kalian pasti tahu kan? Secara umumnya pasti kalian tahu. Nah, kalau misalnya dia di bidang-bidang tertentu yang kalian tidak tahu apa? Contoh saya nih sebagai guru, saya tahu bahwa dunia pendidikan itu mempunyai silabus. Tahu tidak silabus? Nggak tahu? Nah, biasanya kalau silabus ini adalah suatu proses pembelajaran yang dibuat dalam bentuk administrasi sebelum mengajar. Nah, ini yang harus dipersiapkan guru-guru di sekolah. Makanya dia ada silabus, kemudian kurikulum. Nah, ini juga banyak orang tidak ketahui. Kurikulum itu apa sih? Nah, kalau kalian tahu bahwa kurikulum itu ada beberapa dan berbagai macam, ya kan? Biasa kalau misalnya kurikulum itu ada kurikulum merdeka, kurikulum adiwiyata, kurikulum nasional, dan lain-lain. Ya, yang seperti kalian terapkan saat ini, kurikulum merdeka. Nah, itulah dia kalau di kata teknis. Ya, ini pengertian dari teknis. Kak, kalau misalnya yang kakak bilang kata-kata serapan itu bagaimana? Ya udah, kata teknis ini ada bagian-bagiannya lagi. Ya, bagiannya itu yang pertama adalah kata serapan. Biasa kata serapan ini, kalau kata serapan ini ada namanya serapan adopsi. Ya, serapan adopsi. Nah, biasa kalau sudah serapan adopsi ini berarti kita mengambil bahasa orang lain, tapi di daerah kita tidak diubah sama sekali. Contoh mungkin dari Portugis itu bola. Berarti dia kayak contohnya bola. Biasa bola ini kalau di Portugis tetap di Indonesia menjadi bola, ya. Bahasanya tidak diubah. Oke? Nah, itu dia kalau serapan adopsi. Berarti Kak, kalau emang ada nggak serapan yang bisa diubah? Kira-kira ada? Tetap ada. Oke? Kalau ini dia serapan adopsi, maka kedua dia adalah serapan apa ya? Contohnya, nah kalau seperti ini berarti contohnya dari Portugis itu adalah yang kita ambil dari Indonesia tapi diubah dengan bahasa Indonesia. Contoh mentega, kalau bahasa Portugis apa? Butter? Ini mentega. Mentega itu kan in English ya. Mentega, kalau bahasa Indonesia mentega. Ini adalah kata serapan adaptasi kalau tidak salah saya ya. Lupa pula ini. Dengan bobo deh. Oke, jadi serapan adaptasi. Jadi kalau kita mengambil kalimat dari luar, kita mengubah. Oke? Kalau misalnya apa tuh kira-kira kalau bahasa dari luar? Dari Belanda sih. Banyak Belanda ya. Oke, apa ini sekilas. Kemudian terakhir ada serapan serapan terjemahan. Kalau serapan terjemahan ini serapan
mungkin ya. Contoh yang kita ambil itu adalah apa? Undu. Undu itu berarti artinya Download. download. Iya. Bahasa Indonesia memasakkan. Inilah ya, kalau bahasa Indonesia itu dia. Kita ada belajar bahasa Inggris, ada bahasa sejarah, ya kan? Ada silogisme atau yang berkaitan dengan matematika, semuanya berkaitan. Nah, inilah sekilas tentang teknis. Berarti yang kita bahas hari ini adalah ide pokok, kemudian jenis-jenis paragraf, ya, ciri-ciri, lalu kata teknis. Oke, sekilas paham? Udah berapa menit ya? 32. Oke. Nah, karena oke. Untuk sekilas materi paham ya? Paham? Mengenai ide pokok juga paham? Oke. Sekarang coba kalian lihat HP kalian yang kuis tadi. Itu kalian